Karena ternyata seperti yang saya perhitungkan, episode yang kali ini dalam perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua memulai satu pola yang sangat canggih. Ya, karena tadi Bang Karni bilang justru yang memunculkan ini adalah Komnas HAM. Saya dari tadi ngelihat, ntar bicara pelecehan seksual nanti saya ada yang tegur lagi lulusan esek, ya kan? Itu agak, saya agak, ya kan? Ya, jadi saya harus agak ekstra hati-hati dalam soal ini. Tapi saya terus terang saja, saya sedih betul, ya. Dan saya ingin mengumpulkan energi saya bahwa kesedihan saya seperti tangisnya Ibu Rostin pada saat harus menjawab di dalam doa-doanya, dan tangisnya itu bahwa sebagai orang miskin yang harus menghadapi orang yang kuat dan besar ini, akhirnya hanya mampu mengantarkan anaknya ke liang lahat, ke kuburan. Saya kira semangat itu juga yang saya lagi kuatkan energi saya agar power ini bisa terus-menerus menyala sampai kita menyelesaikan ini di titik akhir. Pak Karni, terus terang saja, sinetron yang kemarin ini atau telenovela yang kemarin ini canggih juga, dan memang bentuknya agak berbeda dengan Teletubbies, tapi ketemu juga kan, dan saya kira ini sempurna karena antara, kalau saya pakai istilah yang kemarin, antara kaisar, antara kerajaan dengan ratunya top, mantap sekali, klop. Sepertinya dia inilah orang yang akan menjadi pemimpin masa depan polisi, Kapolri dan Ibu. Wah, luar biasa sekali. Itu dipertontonkan oleh kita. Pak Karni, ada yang mau saya pengen tunjukkan kecanggihannya dari segi pro justisia dan tidak pro justisia. Kalau di masa yang lalu, ya, sebelum kami melaporkan pada tanggal 18, Ibu PC sudah lapor lebih dulu soal pelecehan seksual di Duren 3 dan perencanaan pembunuhan, percobaan pembunuhan. Ada dua. Dan dengan tegas pada waktu itu Kapolri atau institusi Polri menyatakan bahwa ini tidak ada tindak pidananya. Walaupun sampai sekarang kami belum diberikan SP3 untuk soal itu. Ya. Pak Karni, kalau yang ini nggak ada pelaporan, tapi tiba-tiba muncul di Magelang, di rekonstruksi di Magelang, dan prakteknya borongan langsung 3. Ya, jadi rekonstruksinya langsung 3, nggak ada pelaporan, tiba-tiba muncul. Dan kalau kita perhatikan dengan sangat sungguh-sungguh, sebenarnya ini semua kan berkasnya hancur. Kita berkali-kali di sini kita bicara bahwa barang buktinya hancur, semua obstruction of justice-nya sangat luar biasa. Karena itu mereka mengejar pengakuan. Ya, dan Direktur Pidana Umum Mabes kemarin mengatakan bahwa ini akan menggunakan metode saksi mahkota, switching. Saya kira ini jebakan-jebakan yang mulai makin canggih nih, ya. Nggak dilaporin, tapi direkonstruksi ada. Sementara yang dilaporin itu di stop. Ya, jadi skenario awal bahwa dia ingin menggunakan pasal 48 atau 49 untuk meringankan atau untuk menggeser, ya, ini tetap dilakukan isu pelecehan seksual. Cuma kesedihan saya jadi makin bertambah. Saya agak marah pada waktu itu ke rekan saya yang lulusan esek itu, karena saya merasa kok Brigadir J sudah di dalam kuburan, keluarganya menanggung beban ini secara berat, sekarang masih mau diadili lagi, mau dituntut-tuntut lagi, dan sekarang yang melakukan adalah Komnas HAM. Lembaga yang kita perjuangkan dan kita dirikan untuk melindungi korban, bukan untuk melindungi polisi. Saya sedih betul, terus terang saja. Saya sedih. Dari mana jalannya? Kan saya udah bilang dari awal ke Ketua Komnas HAM, you tidak pro justisia. Dan dia sendiri pada waktu yang lalu, kan Pak Karni sendiri dengar, rekomendasi dia tidak pernah dilaksanakan oleh Kapolri, oleh polisi. Terutama yang menyangkut kekerasan dan senjata. Sekarang dia kok tiba-tiba muncul seperti itu. Dari mana jalannya? Dari mana jalannya tiba-tiba dia
Mengatakan soal pelecehan seksual itu dari mana jalannya? Saya tidak ngerti. Pak Karni, saya harus jelaskan ini dulu dari awal ya. Karena bagi saya ini sangat menyakitkan sekali, apalagi keluarga Brigadir J. Pak Karni, saya sebelum terima kiriman surat kuasa membuat laporan, saya sangat hati-hati. Sekitar tanggal 16 malam, ya, sore harinya saya telepon-teleponan dengan salah satu komisioner Komnas HAM untuk bertemu secara rahasia. Saya pengen bicara sama dia, ya. Dan kami bertemu setelah mereka melakukan koordinasi dengan Wakapolri pada waktu itu. Saya bertemu, saya bilang saya baru masih sedang menunggu surat kuasa ini sampai. Nanti kalau misalkan surat kuasa ini sampai, saya baru secara resmi akan berhubungan dengan Komnas sambil saya mencari uang agar bisa mendatangkan klien saya, karena terus terang saja kondisi ekonominya kan berat dan kemampuan saya juga sangat terbatas. Apa yang dia katakan pada waktu itu? Terlambat, Bang, karena kami sudah memutuskan untuk besok berangkat ke Jambi. Nah, jadi legitimasi dia, Pak Tobas, legitimasi Komnas ini berangkat, ya, bukan karena rakyat, bukan karena koordinasi. Kalau omongannya ketuanya Komnas itu berdasarkan MOU, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39. Dia bukan hanya melakukan pemantauan, Pak Tobas, dia juga melakukan pemantauan dan penyelidikan yang tidak pro justisia, yang ujungnya cuma rekomendasi ke Presiden ataupun ke Polri. Pertanyaan saya, korban di mana? Karena pada waktu dia berangkat, legitimasi yang dia ambil pertama adalah bertemu dengan keluarga. Saya pegang dokumennya itu semua. Legitimasi ini sekarang dimanipulasi. Orang yang harus dia lindungi dan dia bela keluarga ini sekarang harus Komnas jadi begini. Saya berpuluh-puluh tahun bersama dengan mereka. Kasus-kasus pembunuhan, penculikan dan lainnya nggak begini, tapi kok sekarang jadi begini. Saya jadi berpikir, aduh, beginilah ternyata orang miskin. Kalau orang kaya, dia kan kaya putri, ya kan? Rekonstruksi, jalan lenggak-lenggok, dia nggak ditahan, ya kan? Dipamerkan berkali-kali, ya. Wah, sama suaminya, wah, pelukan, begitu ya. Oh, rupanya hukum begitu ya yang dipertontonkan ya. Sangat menyakitkan menurut saya. Tapi argumentasi kenapa dia tidak ditahan? Kemanusiaan, ibu, perempuan, ada anaknya. Lah, klien saya, ibunya Brigadir J. Bagaimana? Nggak ada kemanusiaan di dia. Bagaimana saya harus bekerja keras mewakili Brigadir Joshua yang sudah di makam? Ternyata apa yang saya lakukan bersama dengan teman-teman untuk berkomunikasi, Pak Karni, kita di sini bersepakat, berkomitmen untuk mendukung Kapolri, menjaga marwah institusi. Bahasanya selalu, wah keren, transparan, akuntabel. Surat sudah kami majukan, komunikasi kami lakukan, tapi begitu mau pelaksanaan rekonstruksi, kami diusir, Pak Karni. Ini transparansi, ini akuntabel. Yang kayak begini ini dipertontonkan. Berat, dan saya harus menuntaskan kasus ini walaupun sampai P21, Pak Karni. Karena dari segi sistem kan, saya tidak bisa lagi intervensi terlampau banyak, karena kan sebagai korban, bahasa yang resmi sekarang diwakili oleh negara katanya. Ya kan? Tapi saya juga sangat khawatir, jangan-jangan terulang lagi seperti kasus Jessica, jaksa-jaksa yang diturunkan di sidang adalah jaksa-jaksa yang mapan gitu, yang tidak berani, tidak jago betul bersidang sehingga dia bisa berhadapan dengan lawyer-lawyer dan bisa menggali bukti-bukti atau hal-hal yang bisa digunakan dalam rangka membuktikan dan menjerat si terdakwa supaya dia dihukum seberat-beratnya sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Tentu ini juga menjadi sangat berat karena nanti kita tunggu bagaimana pengadilan kita akan menjadi taruhannya, Pak Karni.